Ya, mohon maaf lagi ya. Sinyalnya parah banget. Ini aku udah pindah tempat dan pindah HP juga. Semoga nggak ngadat ya. Tapi mukanya lebih cerah yang tadi. Udah live. Yuk. Jadi guys, tadi tuh ya niatnya aku tuh mau latihan dulu di Instagram aku sendiri biar nggak malu-maluin lembaga BCCF. Tapi ujung-ujungnya seperti ini, sama aja bohong. Nggak apa-apa ya. Oh, ini ada dari Ica Lambada ya. Ini pasti mbaknya di Progo ya. Kok putus-putus mbak? Iya, soalnya belum jadian. Loh, apa sih? Soalnya udah jadian putus. Nah, ini kita tinggal nunggu Wira lagi ya. Aduh, tadi tuh lagi seru-serunya cerita malah kepotong. Gimana nih? Nggak apa-apa ya. Kalian ini 8 orang yang nonton udah pada makan belum? Apa jajanan apa yang paling sering dibeli sih? Putus-putus sambung seperti hubungan kita. Ini apa aku telepon aja Bu Iranya ya? Ini kita kayak pacaran putus sambung melulu. Terus kita belum sama loh frekuensinya. Kayaknya putus sambung. Emang caranya mainnya tuh gimana sih? Tadi ada yang bilang disamain dulu sinyalnya. Emang caranya gimana? Ya harus Terus pacaran kita dulu. sama-sama nggak ngerti. Ayo lanjut cepetan sebelum hilang Oke, lagi. yaudah, Pacar lanjut siapa? ya. Nah, terus tadi kan Bu Ira bilang sebenarnya inspirasinya dari Bu Ira dan teman-teman. Mungkin boleh disebutkan siapa teman-temannya, Bu Tita dan Mbak Sinta. Nah, ada Bu Tita dan Mbak Sinta sebagai penggemar kulineri se-Bandung ya. Jadi kita tahu Hmm. di mana makanan yang enak, makanan yang nggak enak, makanan yang khas gitu. Sehingga kita Itu ingin tahun berapa? berbagi dengan orang. Hah? Udah dari tahun Kenapa? berapa, Bu? Kejadiannya tahun berapa? 2015 kita mulai bikin jalan jajan pertama. Terus Hmm. akhirnya waktu itu ngajakin kamu juga kan sebagai pembuat buku. Nah, KFC seember, astagfirullah, kita harus makan KFC seember. Gak usah dibaca pun itu pun. Oke, Ya, itu waktu itu terus. kan ngajakin Rizka ya, kebayang waktu itu kita menguji cobakan buku pertama di acara itu ya, seminarnya Artepolis. apa? Artepolis. Hmm, Artepolis. Artepolis. Nah, Artepolis. Banyak banget yang ikutan waktu itu dan ada juga yang dari luar yang ikutan satu kelompok dan mereka exciting banget waktu dapat bukunya. Dari Rizka luar boleh negeri cerita? maksudnya. Ya, luar negeri. Rizka boleh cerita bukunya, Riz? Isinya apa aja yang pertama? Oh iya, harus aku ambil ya harusnya ya bukunya ya. Sudah ya? Jadi iya, oh itu buku yang kedua Bun, itu Bun. Yang pertama tuh yang masih warnanya biru biru polos. Dalamnya Oh, tuh ini masih simpel banget. Masih sederhana banget, jajanannya tuh cuman yang di sekitar Braga Panjang aja. Sampai ke kopi aroma juga sih. Tapi aku inget itu tuh destinasinya kayak cuman 10 gitu loh. Dan rutenya juga nggak terlalu dipikirin gitu. Jadi feedback dari teman-teman, apalagi yang dari luar Nagreg, tuh kayak, wah ternyata Bandung jalannya jelek banget ya, saya kesusahan jalan di trotoar. Itu ada apa? Terus habis itu kebanyakan sih feedbacknya bilangnya seru, tapi keganggu sama fasilitas publik.
waktu itu gitu, kayak jalannya jelek, terus habis itu mobil lalu lintasnya juga rame, kurang tertib, kayak gitu-gitu sih. Tapi kita jadi tahu, oh ternyata Bandung tuh problemnya di situ, gitu Bun. Kalau dari yang jajan-jajan yang pertama ya. Nah, terus ngomongin jajan-jajan nih pasti kan ada jajan-jajan itu katanya adalah urban games. Nah, kalau dilihat-lihat nih sebenarnya BCCF tuh banyak banget urban game-nya ya Bun ya. Dan di setiap urban itu pasti ada seorang Bu Ira gitu sebagai uh, metode yang dipakai tuh untuk mendekatkan ke masyarakat tuh kenapa harus pakai urban games gitu. Ke masyarakat, ke siswa, ke semuanya kenapa harus pakai urban games? Apa sih kelebihannya? Ya, sebetulnya kan berawal dari saya kan aktif juga di Eko Etno. Eko Etno itu lembaga penyedia apa ya kegiatan untuk anak-anak dan banyak sekali membuat modus-modus games ketika menyampaikan sesuatu. Karena kan orang itu secara natural semua orang itu suka bermain sampai dewasa. Kan manusia bermain selain makhluk sosial. Maka kita harus memanfaatkan itu. Kalau dia suka bermain, maka kalau kita ingin menyadarkan dia akan sesuatu, ingin memberitahu sesuatu, maka bermain bisa jadi salah satu metode. Contohnya Hmm. tadi ya, kita pengen menyadarkan bahwa oh Bandung tuh kayak gini ya, ternyata kulinernya Hmm. oke, tapi jalannya juga jelek. Maka yang harus Hmm. dilakukan adalah kita merasakan itu. Kayak design thinking kan prinsip utamanya adalah empathize. Nah, Hmm. bagaimana caranya empathize ini dilakukan dengan cara yang menyenangkan, tidak hanya orang disuruh Hmm. jalan, kita maki-maki, apa sih cuman dikerjain kayak di ospek gitu ya. Maka Iya, saya iya, iya, berusaha iya. itu jadi gimana ya caranya orang tuh seneng gitu. Yang namanya Hmm. manusia tantangan. Mereka Hmm. mencari tempat-tempat terjauh, mencari tempat-tempat paling susah, paling jauh, paling terpencil hanya untuk bermain sebetulnya ya dan permainan yang menantang. Maka Hmm. wisata kota, bagaimana mengenalkan kota juga bisa dilakukan lewat tantangan. Makanya dalam Hmm. buku itu ada yang namanya quest ya. Oh, ada Iya, quest, iya, iya. ada tantangan, harus mencari, harus melakukan sesuatu, tapi dengan cara menyenangkan karena mereka mengejar apa? Mengejar nyicip-nyicip kulinernya kan? Karena ada, Iya, oh nanti iya, 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 iya. di titik ini kamu bisa makan es krim duren misalnya atau bisa makan es alpukat paling enak sakota Bandung kesenangannya Kang Emil gitu kan. Mahal. Ya, oh mahal. Nggak apa-apa. Iya Bun, itu Linggarjati 60.000. Eh, Oh tiga puluh ya. buat kamu mah. Mm-mm. Iya, iya, iya. Iya sih, bener banget sih Bun. Aku juga ngerasain kalau yang berbau tentang main, berbau tentang makanan tuh orang tuh kayak jadi semangat gitu. Ininya, apa sih namanya, ngejalaninnya gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita ikutan workshop yang cuma duduk doang di seminar, terus habis itu orang presentasi, itu bosen sih. Atau orang cuman ya intinya cuma duduk doang nggak gerak juga bosan sih gitu. Nah kalau dari pengalaman Bu Ira sendiri nih selama ini kan jalan-jalan tadi kata Bu Ira udah dari tahun 2015 nih. Nah dari 2015 itu sampai sekarang nih sampai 2020 atau yang kemarin deh sampai 2019 hal yang paling seru pas ngejalanin jalan jajan pas gimana dan apa? Sebetulnya kalau kita sebagai pengembang, sebagai developer permainan, hal paling seru adalah ketika kita harus menemukan titik-titik yang belum pernah ditemukan orang. Jadi kayak gini, Oh adakah kamu surveinya pernah berarti tahu ya? bahwa ada warung nasi Padang yang paling enak tuh di mana kemarin? Yang di Jalan Pecinan, Oh Bu warung Bu Imei, Imei. warung Bu. Nah, itu kan ditemukan oleh Rizka dan teman-teman ya. Saya waktu itu menyesal tidak ikut survei. Kemudian kita nemu eh, ternyata ada toko kue kecil yang depan pasar baru yang kuenya tuh Mm-mm. ternyata enak. Semuanya dibikin Iya. otentik banget rasanya. Meskipun agak mahal. Mm-mm. Tapi toko kue itu saya cari di internet, di mana-mana nggak ada. Itu bisa ditemukan ketika kita survei jalan jajan. Benar nggak? Ah, benar. Iya, benar, 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 benar.
Oh, berarti Gitu. itu keberuntungan sekali ya menjadi tim jalan jajan ya, menemukan duluan ya. Ya sebetulnya sisi lain dari buku Jalan Jajan ini, kita pengen bantu juga para pedagang kaki lima atau pedagang Hmm. kecil yang kan misalnya mereka kurang dapat diakses oleh para wisatawan karena kurang informasi. Nah, dengan adanya buku Jalan, Oh. oh kita pernah nyoba Jalan Jajan yang pesertanya dari luar, terus mereka Hmm. terkaget-kaget ada, oh ini ada kocok enak ternyata di sebelah pasar baru, terus kemudian jalan Hmm. lagi, oh ini ada yang enak di sini. Mereka sendiri padahal orang Bandung loh, orang Bandung yang pada Hmm. terkejut ternyata ada makanan enak gitu yang kita belum pernah tahu kalau searching di Hmm. googling juga Di gitu. Google Itu seru belum tentu sih. ada. Jadi itu kayak Nggak nemuin ada. hidden gems gitu ya di Bandung ya Bun ya. Justru sebenarnya yang belum kedengeran kayak gitu sih, yang belum mainstream gitu, yang kayaknya dicari banget sama wisatawan ya. Berarti jalan jajan tuh bisa berfungsi sebagai alat promosi atau alat wisata ya alat promosi wisatawan, juga promosi kuliner lokal dong ya Bun ya. Ini kita kok Betul ngomong sebetulnya. kita ngobrolnya Kok jadi kayak ngomong developer itu ya, developer Agung Sedayu Group. Oh ya. jadi di sisi lain juga kita ingin ingin membawa wisata ke Bandung itu beda Hmm. sendiri. Jangan sampai orang ngumpulnya cuman di Factory Outlet Jalan Riau misalnya. Kita ingin memecah Hmm. kemacetan. Jadi macetnya di Oh. mana-mana gitu. Bun, ngomongin macet tuh bener, gimana tuh caranya, kayak kan jalan-jalan tuh kan apa ya, pesertanya tuh banyak, terus habis itu dia pasti masuk apa sih namanya, jalan kaki semua terus bergerombol gitu, itu nggak jadi solusi dong karena nambah macet ya nggak, kalau sepengalaman jalan-jajan gimana? Bisa dong. Jadi kita Justru itu serunya biasanya nggak jalan apa-apa. jajan tuh, oh ini dia ada yang nanya, boleh ikutan jalan jajan, oh boleh banget. Terus ada yang minta nasi padang nanti kita kasih ya. Jadi idenya ini tercetus karena pertama banyak banget orang yang wisata itu wisata pakai Hmm. mobil kan dari satu titik ke titik lain. Hmm. Maka dalam jalan jajan itu modus selalu jalan kaki. Jadi orang harus jalan Hmm. kaki untuk sampai ke satu titik ke titik. Biar nggak Hmm. macet gimana? Biar nggak macet ya kita pecah dalam kelompok-kelompok. Bahkan dalam satu kali perjalanan kita bisa bikin jalurnya sampai 10 misalnya. Jadi yang satu kemana, yang satu kemana. Dan akan sampai di Hmm. tempat startnya lagi. Nah kita lagi develop juga nih jalan jajan yang sekitar Ganesa. Jalan Ganesa. Mudah-mudahan Oh, Desa jadi selama ini kan itu jajan Braga terus nih. Emang sih aku ngerasa satu dari jajan yang pertama sampai yang kemarin tuh Braga terus. Jadi sekarang lagi develop yang di daerah Ganesa Taman bisa. Sari ya Bun ya. Ya, Taman Sari, Ganesa. Cita-citanya jalan jajan tuh pengennya se-Indonesia. Pengennya. Jalan Menarik. jalan jajan di mana gitu ya. Kalau ada yang pengen itu kan boleh. Nah, ini ada yang nanya, tercetus ide ini kenapa ya? Idenya awalnya ya karena kita berpikir Bandung ini harus diperkenalkan dengan cara yang lain gitu. Dengan modus Hmm. makanan dan Iya. kesejarahan. Bagaimana mereka apa mengetahui ada makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang unik di Bandung, kemudian mereka juga jalan kaki di Bandung. Oh, jalan kaki di Bandung kayak gini ya, ternyata enaken, ternyata nggak enaken gitu ya. Terus nyobain Hmm. makanannya, oh makanannya unik-unik. Oh, ternyata di sini saya lewat gedung bersejarah yang ada story-nya dalam buku ini. Jadi buku ini bukan hanya ngomongin kuliner, bukunya Jalan Jajan, tapi ngomongin juga soal kesejarahan, kemudian ada quest-quest yang seru juga. Nah, di Hmm. Makassar boleh. Kita Makassar loh, aku udah survei sedikit. Amin. Oke. Oh, Bun, berarti Tuh. buat ngerancang buku jalan jajannya melibatkan banyak pihak dong ya. Maksudnya selain kita, selain apa sih Ibun sebagai perancang timnya, terus selain desainer, kita juga berarti harus banyak source dari pakar sejarawan, pakar bangunan heritage gitu ya Bun ya.
Oh iya, kita kan waktu setiap jalan jajan kita selalu mengajak teman-teman komunitas lain untuk kerjasama. Contohnya ada komunitas yang Jalan Sutra. Kita nyari data ke anak-anak Jalan Kuliner. Sutra, mereka pengetahuan tentang kuliner gitu ya. Terus nanti Iya. ada kita pernah ngajak kerjasama komik Bandung karena di dalam bukunya ada komiknya sedikit gitu. Kemudian ngajak sama Braga punya cerita karena dia jadi salah satu sponsor. Terus kerjasama dengan stage tentang bangunan-bangunan bersejarah dan kita juga akan mengajak kerjasama urban sketcher ya untuk untuk apa Hmm, ya. sketsa. Sketsa bangunannya ya. Itu buat Iya. tebak-tebakan tempat bangunannya itu. Ya, benar-benar benar. Bun. Terus Bun, sejauh ini sebenarnya impact dari jalan jajan udah kerasa belum untuk masyarakat? Maksudnya feedback dari peserta jalan jajannya apa yang udah ibu dapatkan? Udah ibu terima. Ada impactnya nggak? Ya Khusus. sebenarnya kalau peserta rata-rata peserta ketika udah selesai jalan jajan ngomongnya apa? Kenyang. Karena mereka kan dibekalin sendok, dibekalin minum, nah Iya, iya. diicip-icip semua makanan diicip. Jadi ada 20 quest, mereka bisa nyicip 20 tempat itu sambil denger storytelling masing-masing tempat. Nah, rata-rata mereka suka dengan jalan jajan karena jadi tahu oh ternyata ada gang ya di belakang Braga. Oh ternyata Hmm. pasar baru tuh kayak gini ya kalau aku kaki di sekitarnya. Oh ternyata duduk makan di apa di mie kocok itu senggol-senggolannya kayak gini ya gitu. Hmm, Gitu. Ah ya, ini ya, ada ya, yang itu jadi nanya sih buat. pengalaman sendiri. Ada yang nanya, Tuh. Ini ada yang nanya kalau masa pandemi gini ya gitu kan. kita belum ada Kita harus jalan-jajan menjarah lagi. habitat yang ya Iya. ini jadi challenge buat kita. Hmm, Sebetulnya harusnya jadi challenge. Di nanti bakal ada new normal, harus ada protap, hmm, harus ada apa yang harus hmm. dilakukan menjaga kesehatan. Nah ini juga jadi challenge-nya tim Jalan Jajan ya, karena kita lagi develop yang Danesa, terus tiba-tiba ada pandemik ini, jadi kita berusaha lagi terotak nih gimana caranya masih tetap bisa melakukan kegiatan semacam Jalan-jajan. ini, masih berasa bermainnya, tapi Hmm. tetap memperhatikan COVID-19 gitu. Berarti kita juga harus bisa apa ya nge-update gamifikasinya juga kali ya Bun ya. Mungkin bisa dimainin secara online gitu mungkin atau pakai apps yang katanya Betul, mau katanya dengar-dengar jalan jajan ya, mau bikin apps. ya, cita-cita selama ini, terus cita-cita. Kita pengen develop memang pakai apps, jadi tidak pakai buku lagi. Meskipun memang buku itu keren juga ya, sebetulnya mengembalikan orang-orang kepada apa mengakses buku untuk kenangan gitu kan, kayak sketchbook segala macam. Nah itu kita sedang memikirkan gimana nih kalau misalnya dibuat dalam bentuk apps untuk quest-nya gitu. Ini kata Hmm. bikin virtual piknik yuk. Wah, itu Gitu menarik kan juga, Bun. ya, jalan jajan itu secara tidak langsung mainnya dengan UMKM, Mas Raden Hmm. Marga, karena kita selama ini beberapa quest memang sengaja kita angkat ada satu buku yang isinya betul-betul pedagang kaki lima dan pedagang yang apa yang UMKM levelnya, Hmm. sehingga Hmm. dia jadi salah satu tempat yang didatangin oleh ketika game jalan jajan, mereka akan ke up dengan sendirinya, bahkan orang akan pada penasaran ih di mana ya ini ada mik ini di mana ini yang ini, padahal sebetulnya itu udah ada sejak lama di Bandung, hanya memang kurang terpublish. Hmm. Kita Hmm. sisi kota Bandung ini ada rute jalan jajannya. Kalau kemarin sekitar Braga, Pasar Baru gitu kan, terus sedang didevelop sekitar Dago, Ganesa. Kita pengen juga mendevelop nanti misalnya kalau di Cicadas ada apa sih? Kalau di Soekarno Hatta kayak gimana sih? Jajannya mungkin beda. Kalau Braga kan urusannya kuliner dan sejarah. Bisa jadi kalau di Hmm. Cicadas
urusannya kuliner dan preman atau kuliner dan belusukan di dalam Gang Cicadas yang keren banget loh, Gang Cicadas. Kita Iya, tuh iya, bisa yang masuk Cadas, keluar di sono di Suci tanpa kita sadar. Keren nggak? Nah, banyak itu shortcut gitu. iya, sebetulnya kita seru kalau misalnya kita bisa masuk ke gang, kemudian eh, Hmm. yang itu ada makanan enak apa sih? Kita juga kaget dulu waktu Hmm. di Braga ternyata ada donat yang katanya enak, diakses oleh Hmm. siapapun. Gitu, yang dari Iya. jauh-jauh beli donat gitu. Itu kan keren banget. Sama Jadi yang kebon karet itu, benar. Bun. Kenapa? Sama yang kebon Kebon karet itu juga karet. aku Ya, baru tahu kebon banget. karet. Ternyata di dalam gang ada yang jual mie kari enak banget dan ternyata itu otentik banget dan apa ya Oh, baru nemu gitu. Nggak itu nggak. itu itu Hmm. saya temukan mie karet itu tahun 91. Kebayang nggak? Kamu 91 udah lahir belum? Oh, udah. Baru lahir, Udah Bu. umur berapa? Baru lahir. Ya, tahun 91 saya mahasiswa, makannya di situ. Dan saya heran, kok ini nggak ada di Google, nggak ada di mana-mana. Terus akhirnya iseng, yuk kita masukin jadi salah satu quest di jalan jajan, dan semua orang bilang minyak enak banget. Bener nggak? Iya, mie-nya enak Ya, ini banget. selama jajan-jajan apa aja? Chris, kata kamu yang paling menarik apa dari semua jalur? Banyak semuanya sih yang menarik. Sebenarnya semuanya, Semua. tapi yang paling menarik itu adalah kalau tempatnya itu punya cerita gitu loh, Teh Ajeng. Kayak yang tadi Bu Ira ceritain yang tentang kebun karet itu, lontong kebun karet itu kan ada ceritanya juga. Maksudnya ada nostalgia gitu kan. Nah, terus ada lagi tuh yang punya cerita kayak mie ayam Cionglung. Sebenarnya orang nggak akan nemuin karena di apa sih di pelangnya tuh udah nggak ada tulisan Cionglungnya lagi, udah dicat. Jadi itu tuh cuma bisa ditemuinnya di buku jalan jajan. Di Google pun nggak ada, di Google Maps nggak ada, di GoFood nggak ada. Yang menarik adalah si mie Chonglong itu dulunya tuh dia itu cuman apa sih namanya bikin masakan untuk anak-anaknya yang seorang atlet renang. Atlet renang itu kan membutuhkan asupan protein yang banyak kan. Terus habis itu harus sehat dan bergizi juga. Akhirnya orang tuanya tuh selalu bikin nasi tim, terus itu mie ayam. Jadi semua bahan-bahan itu dibuat sendiri, mie-nya tuh buat sendiri, ayamnya pakai ayam apa ya namanya terharu tuh setiap kita datengin toko mie itu tuh bener-bener kayak kekeluargaan gitu loh karena itu kan bisnis keluarga tuh jadi ada kokonya kadang datang ke situ terus kadang-kadang ada sepupunya ada omnya jadi tuh kayak kayak keluarga aja gitu seneng sih dan itu tuh apa ya menurut aku apa ya rasa mie-nya itu hampir mirip sama mie yang mahal tapi itu di situ harganya masih terjangkau gitu masih cukup terjangkau kalau udah punya nama mungkin bisa dijual 60.000 semangkok tapi di situ kita cuma menguras kocek 20 ribuan aja dapat mie yang lezat dan super banyak gitu itu ada di sekitar dalam kaum terus ada makanan apa sih warung Padang tadi yang Bu Ira Kabita Bu Ime karena Bu Ime itu nempatin rumahnya itu sekitar tahun berapa ya aku lupa tahun berapa tapi itu tuh rumahnya udah lama banget kalau dilihat dari luar tuh udah kita tuh juga ragu-ragu masuknya ini beneran jualan gak sih gitu karena udah agak-agak itu loh itu punya uh, bank direksi jajaran direksinya bank gitu deh jadi dia emang punya sih bangunan di situ gitu itu lebih-lebih ini lagi lebih welcome banget lebih kayak makan di rumah ada satu peserta kita punya waktu itu peserta jalan jajan dia datang dia tuh emang asalnya rumahnya di Padang nah jadi pas makan di rumahnya Bu Ime itu mereka berdua jadi kayak apa sih namanya reuni gitu loh ngomongnya tuh ngomong bahasa Padang juga karena Bu Ime itu bahasa Indonesia juga kurang gitu dia ngomongnya bahasa Padang banget gitu loh jadi seru sih akhirnya kayak aduh ternyata di Bandung tuh macam-macam ya kulinernya nggak cuman itu aja gitu nggak cuman seblak aja gitu nggak cuman batagor aja macam-macam banget diversity gitu
Banyak ya aku ngomongnya. Ya, yang nanya nih, rute yang paling susah selama dari rute Jalan Jajan di rute mana? Sebetulnya yang paling susah itu rute yang digunakan anak-anak Eko Etno. Jadi pernah anak SD melakukan Jalan Jajan dari Jalan Asia Afrika sampai ke masuk ujungnya sampai ke ITB ya, yang waktu Ulin Bandung. ITB. Iya, ke ITB sampai ITB. Jalan kaki dari Asia Afrika, terus masuk ke Jalan Braga, terus ke Balai Kota. Nah, dari Balai Kota memang Oh, itu naik angkot ya nggak sih Bun perasaan? pakai bandros, Jalan. disambung bandros. Tapi itu adalah jalur yang kata anak-anak itu paling eh, wah gitu seru karena ke museum. Jadi waktu itu kita jalan jajan digabung dengan masuk ke Museum Mandala Wangsit. Tahu nggak museum mana? Pasti semua orang Iya, pusing. Wangsit di mana? museum tentara itu kan. Museum Tapi nggak semua Tentara. kampus Kenapa? nggak tahu juga. Betul, from museum to museum itu digabung dengan itu. Jadi yang pertama Mandala Wangsit. Mandala Wangsit itu museum tentara yang menyeramkan. Semua orang tuh Hmm. males masuk ke sana selama ini karena mereka berpikir, aduh museumnya serem, gloomy, gelap gitu ya. Akhirnya waktu itu kita ngajak komunitas apa ya, drama yang suka ada di museum. Jadi ketika Hmm. anak-anak masuk, mereka langsung drama-dramaan perang-perangan gitu kan. Jadi si anak mempelajari museum dengan cara lewat dramatic play itu dan seru banget. Kemudian mereka nyoba makanan yang ada di halaman museum. Apa coba Riz, ingat nggak? Garang asem. Garang asam. Iya, Garang ada asam. yang tahu? Pasti di sini pada belum anak-anak zaman now gitu ya, nyobain garang asem Naon sih bayangin. garang asam yang mana sih? Kan pasti bingung. Garang asem tuh yang apa sih? Oh ternyata Hmm. ayam dibungkus daun, bisa daging atau bisa ayam. Dan garang asem di museum tuh kan enak banget gitu rasanya. Itu. Jadi Hmm. sebetulnya dan ini bisa ditwist kemana-mana. Ingat nggak Rizka waktu anak-anak SMA yang fiksi? Itu twistnya ke Hmm. beberapa tema. Ada tema lingkungan, tema ekonomi gitu. Itu bisa dilarikan Hmm. kemana-mana untuk kreativitas Hmm. kita. Sebetulnya. Hmm. Itu sebenarnya tantangan juga kan ya Bun buat kita karena gimana caranya kita itu apa sih namanya nyambungin mereka kan wirausahawan nih, nggak mungkin semuanya wirausahawan kuliner kan. Maksudnya itu kita Betul. jadi bikin gamifikasinya tuh nyambungin ke semua bidang gitu. Ya, di sini kan ada Joni tuh, Joni, Dion, Ajeng, Mm-mm. kan pada pernah Mm-mm. ikutan ya. Oh, Mm-mm. Afi Iya, belum pernah mie kebon karet ya. Nanti ya, lontong kari kebon karet, enak banget, Vi. Datang aja ke Bandung, Mas Afi. iya Bun, inget banget waktu itu tuh, apalagi kan fiksi itu kita udah 2 kali ya Bun ya, yang kita yang jalan jajan sama fiksi baru sekali ya. Yang pertama mah nggak pakai jalan jajan ya. Iya, Hmm, ya dan again, yang iya. jalan jajan yang fiksi itu sih yang paling menantang itu karena baru pertama kali jalan jajan kedapetan pesertanya lebih dari 100, lebih dari 200 orang gitu. Gimana caranya itu mecah kelompok, terus habis itu gimana caranya mecah jalurnya supaya nggak macet. Ingat banget sih itu Joni ya yang ini-iniin yang pusing. Aku mah ya aku juga Iya, pusing sih tapi aku mah santai. iya itu sih. Iya oke Bun. Terus habis itu Iya, betul. tadi udah kejawab belum sih Bun? Tadi kayaknya inspirasi gamifikasinya dari mana sih? Tadi udah kejawab belum sih? Sebetulnya dari Amazing Race. Ah, Kak, saya tuh kan senang banget benar. nonton Amazing Race. Inggris itu kan menyelesaikan berbagai quest di sebuah titik ya, datang ke sebuah titik, menyelesaikan questnya, pindah lagi ke titik lain gitu. Nah itu sebetulnya idenya dari sana sih, tapi kita berusaha gimana caranya permainan ini nggak seperti orang di ospek gitu ya, dikasih buku terus kayak di ospek harus nyari-nyari. Tapi ada Hmm. aspek happy-happy, ada refreshing, ada sebentar ya, nggak makan terus gitu. Tapi oke, Hmm. ke sini dulu yuk ke pabrik kopi dulu. Di pabrik kopi kita ngebauin dulu. Jadi di questnya lucu ya. Coba gambarkan Hmm. bau kopi.
Kebayang nggak ada quest? Iya, iya, iya. Ada Aku kan inget Bu Ira salah yang satu yang yang begitu di nulis art. itu. Heeh. Heeh. Pasti kan orang selalu berpikir gambarkan bentuk kopi. Nah, untuk yang ini kita berusaha semua semua panca inderanya kita explore gitu. Jadi dia membaui, memegang, kemudian meneteskan kopi ke buku gitu kan. Seru Mm-mm. banget. Terus Kayak bagaimana mengaktifkan seluruh tanganmu panca ya, si Bun. Padang tuh mesti gimana ya, bener nggak? Mm-mm. Ya, gimana nasi Padang? Kalau makan nasi Padang, Riz, gimana tangannya masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa ya. Apa? Tiga jari nasi Oh iya, Padang cap tuh tiga kayak jari gimana ya. tiga jari? Habis makan, saya Tuh makan kan Padang kan harus lupa. pakai Tapi tangan gitu. Jadi ada ininya, jadi dan ada tangannya cap pasti bumbu Padang di bukunya. gimana? Tadi Iya ada dari gitu. Kreatif Jadi Camai. ya Halo. buat teman, Mm-mm. oh, how are you? Em, ada Jawab. ya sih Budi. Bisa kali ya Bun ini jalan jajan ke Chiang Mai? Oh iya sih. Oh iya, kapan-kapan survei dulu. We are Aduh yang planning to do jalan jajan to Chiang Mai. Aduh yang Singapura aja nggak jadi-jadi. Astagfirullah. Maaf ya aku spill di sini. Ya Bun. Bun tadi berarti Bun sebenarnya selain jalan jajan Urban Games di BCCF ada yang lain juga kan? Kayak tadi tadi kayaknya Bu Ira sempat cerita yang Ulin Bandung juga ya, Banyak, yang ke Mandala Wangsit. Sama ada juga banyak. Sasap ya Bun ya. Jadi, iya, nah, teman-teman mesti nyobain sasab. Nah, sasab ini adalah sengaja memblusukan diri di gang. Jadi kita ada tempat namanya Kampung Linggawastu, itu binaannya BCCF. Di kampung ini istimewa banget karena kamu bisa tersesat di dalamnya dan melihat bagaimana masyarakat berinteraksi di dalamnya yang seru banget. Nah, waktu itu kita bikin dulu semacam, ini ada Kang Galih, bikin semacam pelatihan memotret Fotografi. bersama Kang Galih, AFN, iya. Jadi namanya apa? Jurnalistik warga gitu. Jadi warga Hmm. diajarin bagaimana mendapatkan informasi, bagaimana memotret. Nah, bagaimana kampung dipandang oleh warganya sendiri waktu itu. Jadi ada yang motret keunikan sisi-sisi kampung gitu ya. Misalnya, oh ternyata jembatan ini menurut warga punya cerita karena dia ada apa? Ada suka nongkrong orang-orang di sana gitu ya. Atau misalnya, oh ada prasasti Linggawastu, ternyata ada prasasti loh yang Iya, 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 tidak iya. diketahui orang-orang purbakalaan ya, yang tahu cuma Hmm. orang kampung dan juga orang kampung situ juga Hmm. nggak tahu ada prasastinya, tapi semua orang tahu Hmm. story Linggawastu ya. Nah, story Hmm. itu kita buat jadi semacam apa ya, komik ya, ilustrasi, dan ada yang foto, ada yang Iya. ilustrasi juga. Kalau yang foto itu didapat dari hasil jurnalistik warga, jurnalisme warga. Kalau Hmm. yang komik itu teman-teman ilustrator yang membuat komik Iya. berdasarkan hasil wawancara. Bener kan? Iya, iya, Nah, iya. Itu ini menarik sekarang sih, Bun. pembangunannya bentuknya apa? Waktu itu kita memikirkan teknologi zaman sekarang itu kan anak-anak sangat dekat dengan teknologi. Jadi waktu itu kita perbesar gambar-gambarnya, kita simpan di seluruh kampung dan itu jadi quest. Jadi ada Hmm. semacam barcode gitu kan di setiap gambar di ujungnya. Jadi orang kalau nyampe ke gambar yang pertama mereka harus nge-tap barcode-nya. Tap nanti ada ceritanya. Kemudian Anda harus pergi kemana gitu. Nah itu Hmm. game seperti itu juga ternyata menarik gitu. Nah kota Hmm. kota Bandung itu apa ya, memasyarakatkan lagi cara bermain Hmm. yang berbeda, cara berwisata yang berbeda, dibanding hanya mendatangi tempat-tempat yang sudah cukup ramai gitu ya. Jadi Hmm. sisi positif lain adalah warga kampung juga jadi apa ya, terbangkitkan rasa percaya diri pemuda-pemudanya, jadi Hmm. oh ternyata aku bisa Belonging jadi lagi tempat sama wisata. kampungnya. Hmm. Betul gitu. Seru loh waktu itu jalan jajan diuji cobakan pada anak jalan jajan. Sasab ini Serta. diuji coba ke anak SMA ya.
dan anak-anak Mm-mm. SMA senang banget gitu tersesat di dalam gang di Kampung. Linggawastu teman. Karena itu tuh kayak nggak semua orang tahu juga tentang gang itu ya Bun, tentang kampung Linggawastu Betul, itu. Dan ternyata tuh jalannya emang apa sih namanya melosok-pelosok gitu loh. So, kita aja yang survei juga tersesat gitu ya. ada gang tenggol yang cuman muat satu orang. Kalau ada motor Mm-mm. udah aja bingung, kalau ada motor yang mau lewat harus mundur semua. Iya, berarti Bun kayak berarti emang paling masuk kali ya. Emang paling seru gitu kalau buat mempelajari kota tuh pakai urban game itu kayaknya lebih efektif ya. Instead of sebenarnya macam-macam sih caranya. Cuman kalau pakai urban games kita ada ada happiness-nya gitu loh. Ada kegiatan apa sih aktif gitu ya. Dan seru, lebih seru sih kalau menurut aku. Kayaknya aku juga Betul. lebih masuk digituin gitu. Berarti ini sebenarnya Iya. urban games ini apa buat SMA anak SMA aja gitu ya cocoknya ya? Atau anak SD? Tadi kan Bunda bilang ada yang anak SD. Yang enggak dong. Oh buat ibu-ibu Perlu uji juga. coba ya anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 coba berkelompok dan melakukan permainan ini. Oh, mereka seru-seru ya. Malahan mereka yang biasanya nggak pernah makan pedas, nyobain, ingat nggak nyobain masakan Padangnya Bu ini, Bu Mus. Terus mereka juga, ini pedas, ternyata pedas tuh kayak gini. Jadi mereka merasakan sensasi rasa masakan tradisionalnya Kota Bandung tuh kayak gimana gitu. Iya, 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 iya. Iya sih, Bun. Tapi inget deh, jalan jajan juga waktu itu pernah ada yang ikut sekeluarga sih. Ingat nggak, Bun? Oh iya, bawa yang bawa bawa ini ya stroller. Ingat-ingat, bahkan itu dari nenek, ibu, Iya, anak, cucu ikut jalan-jalan. Tapi seru loh, iya. karena si bayi juga akhirnya tahun coba makanan-makanan kayak pisang goreng. Pisang gorengnya kan lucu Mm-mm. banget ya, karena pisang gorengnya Si mana lagi itu ya? digorengnya dengan higienis pula. Hmm. Betul, terus langsung disajikan di situ. Minumnya apa? Minumnya sarsaparilla. Sarsaparilla. Ya kan, di warung pisang goreng itu sarsaparilla. Ya, ini aku nanya, memungkinkan nggak kalau jalan-jalan, jalan jajan buat Jalan lanjut jajan. usia selama Kalau dia kuat, sehat, selama dia sehat, kuat jalan. Jadi rata-rata perjalanannya 5 kilo kalau kita pernah ukur. Jadi dari oh titik iya, start sampai finish 5 kilo, tapi dengan kurang lebih 10 titik ya, 10 titik makan, hmm. 10 titik istirahat. Itu Istirahat. waktu itu pernah ada juga sih yang ikut, kelihatannya dia nggak ada masalah, malah seneng ya, kenyang. Dan Hmm. terus tahu Karena ya emang di ini, sini Bandung apa gitu ya. karena emang nggak buru-buru juga sih ininya. Maksudnya bukan bukan sesuatu racing, bukan perlombaan gitu kan. Kayak emang dinikmati Oh, jalan, makan, emang semuanya dinikmati gitu. Emang, tapi ya Bun ada sih tidak beberapa. perlu tidak perlu cepat Mm-mm, cepat. mm-mm. Tapi ada sih waktu peserta jalan jajan yang kapan itu ada sih yang kelelahan, terus akhirnya dia boleh nggak ini pulangnya naik beca? Tapi nggak apa-apa, dia jadi pengalaman naik beca kan. Betul, sebetulnya jalan jajan ini agak bebas, bukan lomba. Kemudian semua orang boleh menikmati dengan caranya sendiri gitu. Kayak Mm-mm. misalnya, saya mau berlama-lama di warung kopi karena saya belum ngopi tadi pagi, boleh. Dia itu bahkan ada satu quest yang dia harus memperhatikan bagaimana kopi diseduh di sana. Di mana di warung Purnama. Bagaimana cara nyeduh sehingga kopinya enak banget gitu. Oh iya, ini ada modul jalan jajan yang Kemdikbud ada. Jadi Hmm. kalau waktu sama Kemdikbud pernah membuat modul jalan jajan ini untuk peserta finalis lomba apa? Inovasi dan Kewirausahaan. kewirausahaan siswa. Ya, ya, betul. Waktu itu mereka jadi setelah jalan jajan, mereka jadi teridei, oh ternyata bisnis itu bisa begini ya. Bisnis itu bukan sesuatu yang harus sophisticated gitu ya. Oh ternyata cuma jualan mie kocok, asal mie kocoknya enak juga dan massal,
saya bisa untung juga ya gitu. Nah, mereka juga mengenal bagaimana UMKM di oh ini ada ini loh, ada staf sus UMKM di sini. Kang Vicky Oh, Satari, halo. oh iya udah verified Dan lagi akunnya. Heeh. nah, udah biarin aja mereka mah nggak bisa ngomong ini. Nah, nah itu mereka jadi kenal bahwa bisnis itu bukan harus yang keren gitu ya. Mereka bisa bisa bareng sama apa sama UMKM gitu dalam mengembangkan bisnis. Nah, kalau dalam sikon pandemi, jalan jajannya gimana dong? Kita mau bikin virtual tour bersama Mas Afi. Tadi ya, yang udah usul Mas Afi. Jadi, Kang Vicky, ini juga jadi challenge. Gimana caranya jalan jajan dilakukan secara jarak jauh, tapi makanannya masih bisa didapatkan. Nah, ini challenge-nya tim jalan jajan tahun ini. Karena kita kan lagi bikin jalan Hmm. jajan untuk sekitar desa dan Taman Sari ya. Mungkin nanti bakal sistemnya jalan jajannya virtual, makanannya di GoSend atau Wah, dikirim lewat menarik sih. kurir. Kariska tadi pegang itu ya, mana modul katanya? Iya, tapi itu ada di ruangan lain. Jadi kalau misalnya, bentar ya, aku ambil dulu. Ada di, Maaf ya, sudah di tempat aku. ini Maaf ya, ini hostnya aku kurang susah sekali. pengalaman buat Instagram Live. Iya tadi, apa sih tadi sampai mana Bu? Ah ini dia. Wah makasih ya, untung ada asisten aku. Bohong ketang. Udah ketemu. Ini bukunya. Jadi ini yang tadi Boleh. diceritain. Nah, Jadi ini tadi yang diceritain sama Bu Ira tadi, karena pas sama Kemendikbud tuh banyak jalur-jalurnya. Jadi kita ngebagi ada sampai ada 3 jalur, dan jadi ada 3 buku. Sebenarnya nggak 3 buku sih, ada 6 justru. Karena masing-masing dari buku ini tuh ada dua versi gitu. Dalamnya kayak gini. Jadi ada yang ekonomi, ada yang tentang sosial, sama ada satu lagi tentang bisnis. Nah, jadi ini buku jajan tuh seperti ini ya, Bun ya. Kayak ada harus diputer ya ininya. kok kebalik? Nih gini nih. Nih. Yes, Jadi ini udah. buku jajan-jajannya tuh kayak gini. Ada tentang apa sih namanya? Ada tentang destinasi tempatnya. Ini ada Masjid Al Imtijaz. Ini menarik banget karena masjid ini tuh interior apa sih arsitekturalnya eh apa ya namanya Chinese gitu Mandarin. Ini masjidnya tuh emang dibangunnya sama apa sih namanya masyarakat Muslim Chinese. Nah, terus habis itu ada tentang kulinernya. Ada babah kuya, terus ini dia juga kura-kura. Nah, terus ini selain itu kita juga ngasih Karena beberapa babangkuya trivia ini, gitu loh. yes. Ini ada trivianya tentang nama-nama toko di Indonesia, Warung Barokah, Doa Bundo, terus ini Diver Soto. Ini tuh kayak mirip sama programnya Bekraf waktu dulu deh, tentang Ya, soto-soto gitu. sebagai makanan Indonesia. Ah, iya benar. Wah, ini siapa yang nggak tahu ini roti Sinudadi. Terus, oh iya, kita juga ada quest yang nulis di kartu pos itu. Terus habis itu tulis pengalamanmu Dikirim. di kartu pos, terus dikirim. Itu juga seru sih Bun, karena peserta tuh rata-rata pada seneng gitu loh, dapet pengalaman Ya, di luar. ke kantor pos. Gitu. Iya. Nah ini macam-macam, Kapan lagi beda-beda. ya? Ini Balik. ada yang nanya, Rizka, boleh nggak ikutan jualan sama yang jalan jajan? Dia pedagang asongan. Boleh kalau Tidak. makanannya unik. Kalau makanannya unik, kalau misalnya punya storytelling, nanti sebenarnya storytelling bisa digali sih. Kita bisa bisa menggali ceritanya Ya, dari mm, dari apa? yang nanya sekjen ya ICCN iseng banget. Oke, Rizka, aku mau nanya kesulitan Rizka ketika mendesain buku ini. Sebetulnya Rizka ini
desainer buku ini dari jalan jajan pertama sampai terakhir dia terus yang disiksa. Gimana, Riz? Kesulitannya, kesulitannya tuh sebenarnya jalan jajan ini selalu dieksekusinya mepet-mepet. Kayak misalnya, ya kita mau jalan jajan tanggal 18, misalnya, jadi biasanya kita tuh eksekusi cuma sebulan gitu loh. Cuma sebulan atau 2 bulan, terus itu harus udah jadi semuanya dari mulai survei sampai eksekusi desain. Nah, eksekusi desain itu kayak skripsian lagi gitu, karena tiap halaman gitu loh ngedesainnya. Tapi untungnya sih aku dibantu sama ilustrator-ilustrator tadi ya, ada yang dari Komik Bandung, ada juga dari relawan Kariski Goni juga bantuin gambarin makanan-makanannya. Terus waktu itu juga dibantuin sama ilustrator namanya Sally buat gambar bangunan. Sally ini anggota Urban Sketcher juga, gambarannya bagus banget. Terus ya paling itu sih kesulitan aku. Oh ya, sama ini, sama cetak bukunya. Cetak buku tuh ya pasti H3 atau H-4, dan itu tuh kita pasti si percetakannya gitu. Bu Ira udah marah-marah. Ini H-segini belum beres juga. Astagfirullahaladzim. Nah, ini relawannya belum ada. Astagfirullah. Terus aku juga pasti udah dikejar-kejar sama petanya, mana petanya, petanya. Gambar peta juga susah banget. Belum lagi kadang tuh kalau misalnya udah dicetak terus petanya salah. Udah deh. Tapi seru sih. Maksudnya Iya. ngedesain. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Riz. Apa? Ada pertanyaan lagi nih, ada syarat tertentu untuk UMKM yang layak masuk destinasi jalan jajan. Sebetulnya kita itu melakukan riset sederhana aja sih, gitu. Mana aja yang bisa masuk ke jalan jajan. Jadi kita tidak pernah misalnya menseleksi banget, tapi yang penting tempatnya itu cukup bersih gitu. Kemudian makanannya enak dan ciri khas dan masuk di jalur perjalanan yang penting. Makanannya enak, tapi di Jakarta kan ngapain juga ya gitu. Itu. Jadi kalau misalnya ada UMKM nih, kita terbuka banget loh kalau teman-teman punya data. Misalnya saya punya ini loh, ada tukang bakso yang bersih tempatnya meskipun kecil, tapi enak banget. Coba kasih datanya ke kita. Nanti kalau kita bikin jalur jalan jajan ke sana, pasti itu kita coba dan Iya. kita masukkan kalau memang bisa dimasukkan. Gitu, seru. Ya, malah kita juga pengen nyari yang sebenarnya dia belum keangkat-angkat banget ya. Maksudnya orang-orang belum banyak yang tahu juga ya, Bun ya. Karena tujuannya sebenarnya ngebantu UMKM juga kan tadi. Ya, betul. Memang sebetulnya kita tuh ingin banget mempromosikan teman-teman dari UMKM supaya ikut naik. Jadi kalau kalau resto yang udah besar itu sih kan udah otomatis sudah mereka sudah bisa ini sendiri ya. Nah, ini Ya. katanya yang lucu panitia pakai apron jalan jajan. Oh iya, kamu bisa cerita soal merchandise-nya jalan jajan. Dan kita lagi Oh ikut iya. lomba apa dengan itu? Oh, iya. Ya Bun, jadi kalau tentang merchandise jalan jajan, sebenarnya kemarin itu kita sempat kerjasama sama Kita Project dari apa sih namanya, Art Therapy Center Widyatama. Kebetulan kita kerjasama. Hmm? Ah, Iya, Widyatama. Iya, Widyatama. Iya, iya. Nah, terus kita kolaborasi juga sama Make Blast Gift. Itu adalah produsen si merchandise-nya. Jadi kita yang bikin konten, teman bisa ikutan lomba Kementerian Perdagangan. Apa sih ya? Gini, Good design. Good Design Indonesia, kita lagi propose ke situ. Semoga aja bisa lanjut ke babak selanjutnya. Nah, sebentar lagi sih, kayak bulan bulan depan, ya udah bulan Juni ya. Bulan Juni kita Iya. bakal presentasi ke sananya, insya Allah. Gitu. Apalagi sih tadi pertanyaannya. Jadi kalau tentang merchandise itu sih, kita sebenarnya merchandise-nya belum dijual secara bebas. Maksudnya dijualnya sekarang tuh masih limited karena emang stoknya terbatas, dan kita belum promo secara
secara masif juga gitu. Tapi once ini udah fix semuanya, mudah-mudahan kita bisa produksi secara masif, terus bisa dijualin juga ke teman-teman semua. Gitu. Tapi asetnya udah kita pegang. Ini ada yang minta jalan jajan Jakarta di Rawamangun. Iya, bisa aja sebetulnya jalan jajan tuh bisa dilakukan dimanapun. Kasih waktu kita 3 bulan, kita bikinkan itu jalurnya. Tapi memang kalau zaman now ya kita nggak tahu nih pandemi ini kapan berakhir. Kita juga malas survei ke sana. Karena yang namanya survei jalan jajan itu kita betul-betul datang, merasakan. Jadi kita menggunakan metode design thinking sebetulnya ketika melakukan survei dan lain-lain. Jadi kita berempathize kalau orang makan di sini gimana ya? Ada loh tempat makan di Dipati Ukur, warung Padang yang enak pinggir jalan. Tapi kalau makannya di sudut yang sana, itu pantat kita pasti kena hajar motor yang lewat. Apa Ada yang sih? pernah di situ? Ini salah satu tempat, ini bocoran ya, bocoran konten jalan jajan sekitar Ganesa. Salah satunya warung Padang itu. Kalau Anda duduk di satu sisi itu, pasti akan kena senggol motor yang lewat di gang itu. Itu keren banget itu. Seru banget. Ya, ya, ya. Itu menarik sih yang kayak gitu-gitu. Yang ada Betul. cerita-cerita kayak gitunya. Jadi Jadi kita experience tersendiri gitu. betul, kan kita suka ya, misalnya suka cerita-cerita, kita pernah makan di sini ya, terus gini-gini gini. Nah, kita berharap orang wisata ke Bandung itu punya experiencing-nya lebih dari sekedar ngerasain Mm-mm. makanan enak. Tapi dia juga Mm-mm. merasakan, pernah begini ya, kita pernah begini ya, seru gitu. Ada Kita merasa ceritanya kepingin. ya. Kalau sekarang jalan jajan Hmm. udah nggak boleh tuh paling berlima. Jadi seorang satu. Satu orang satu. Ini kan Oh ada iya benar. Oh masalahnya. iya lupa Apakah iya. kita harus mengikuti protokol COVID? Oh iya. Terus makannya harus pakai sarung tangan ya. Oh, kayaknya pakai masker ya. Gimana caranya quest Gimana makan pakai caranya makan masker? pakai masker? Masker Oke, Korea bu. Rizka kayaknya udah mau habis deh waktunya. Ah iya. Terakhir deh bun. Terakhir deh bun. Harapan Bu Ira nih. Oke, Harapan tim Bu Ira. Tim Jalan Jajan ke depannya apa nih? Selain masuk ke babak final DGI. harapan saya sih kita tetap kreatif, tetap bisa mencari jalan lain lagi harus dilakukan dengan cara apa, tetap semangat meskipun semua orang bilang ini bakal jadi new normal, tapi jangan sampai kita kehilangan juga tujuan awal kita bahwa kita harus memperkenalkan manusia pada pengalaman-pengalaman. eh, Gimana caranya new normal ini dijalankan dengan cara yang masih bisa mengakomodir tujuan kita gitu. Setuju. Ayo Setuju, kita setuju. berpikir Kak. Ya, harapan aku juga hampir sama sih sama kayak Ibun. Gimana caranya kita makin kreatif sih di sini yang orang-orang bilang new normal ini. Emang kita belum ada rapat lanjutan, tapi gimana caranya supaya ini tetap menarik gitu. Sip deh, kalau gitu Bera, semoga aja kita bisa menjalankan jalan-jalan Nusantara ya Bun ya, ke seluruh Indonesia ya. Sip, Siap. kalau gitu. Iya, Sehat terus ya terima Bun ya. kasih ya yang sudah join. Makasih. Makasih Ya, yang mulai join. Semoga kita dadah. cepat ketemu lagi dan ini Yo, harus ada penutupnya nggak sih? Teman-teman, teman-teman semuanya, makasih ya yang udah ya. join di live sore ini. Tetap tetap terus pantengin IG BCCF karena karena habis ini kita bakal punya banyak juga ngobrol-ngobrol seru sama teman-teman kreatif yang lain di tetangga. Oke, stay safe ya semuanya. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa makan buah. Buah yang enak. Contohnya durian kalau ada. Udah gitu aja deh. Dadah, makasih. Maaf ya kalau ada yang salah-salah dan yang kurang-kurang terutama tadi di awal-awal sinyalnya. Dadah, assalamualaikum.